Oke, halo sahabat Fokus Kimia. Kita jumpa lagi di pembahasan tentang soal SIMA UI. Hari ini kita ngebahas tentang SIMA UI tahun 2016. Dan sebelumnya kita udah pernah bahas SIMA UI juga tahun 2016, tapi yang kelas internasionalnya. Ini yang kelas biasa ya. Jadi soalnya itu dalam bahasa Indonesia. Oke, kita langsung hajar aja ya. Oke, yang pertama soal nomor 46 itu katanya gini. Neon memiliki 3 isotop, yaitu ini 3 isotop ya. Ada 20, neon 21, neon 22 gitu. Tapi tidak dikasih tahu massa yang sebenarnya. Jadi kita gunakan aja nomor massa yang ada di belakang atom Ne-nya gitu ya. Jika diketahui massa atom relatif rata-rata neon, ini rata-ratanya sudah ada, dan persentase kelimpahan 21 Ne itu sebesar 0,3% katanya. Yang ditanya adalah kelimpahan dari isotop 22 Ne, teman-teman. Jadi ada 3 isotopnya, itu yang ditanya adalah yang bagian itu ya, bagian si Ne yang 22. Oke, ini kan kita cari persennya. Jadi kita misalkan dulu. Jadi kalau misalkan si Ne yang 20 ya, itu kan kalau ditambah dengan Ne yang 21 ditambah dengan Ne yang 22, itu kan pasti totalnya harus 100%, bener ya? Nah, di sini kan untuk si Ne yang 21 sudah ada. Nah, tapi untuk si Ne yang 22 dan 20 itu belum ada. Jadi kita misalkan aja. Nah, maksudnya gimana? Kita misalkan aja untuk si Ne yang 20 itu dengan X% gitu. Kita misalin aja. Nah, berarti kan kesimpulannya untuk si Ne yang nomor 22 itu kan 100 kita kurangi dengan X terus dikurangi dengan 0,3%. Benar nggak? Ya, karena kan di sini untuk totalnya itu adalah 21, 22, dan 20. Jadinya 100. Berarti kalau kita mau cari si Ne yang 22, berarti kan 100 total ini dikurangi dengan kepunyaan si Ne 20 yang X% dan kepunyaan si Ne yang 21 yang sudah diketahui yaitu 0,3%. Nah, ini saya rasa tidak ada problem ya, teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita tinggal masukin ke rumus untuk mencari Ar jika ada isotop dalam jumlah yang banyak gitu ya. Kalian masih ingat nggak? Jadi kalau mau cari Ar si Ne gitu ya, berarti kan di sini persen 1 dikali dengan Ar1, masih ingat ya? Ditambah persen 2 dikali dengan Ar2, yaitu ditambah dengan persen ketiga dikali dengan Ar ketiga. Kebetulan karena isotopnya ada 3, jadi kita pakai 3 buah. Terus di sini adalah total persennya gitu ya. Total persen. Total persen itu pasti 100, jadi tidak perlu ditulis lagi sebenarnya. Karena kan totalnya harus 100. Di sini juga 100 ya. Oke, kita masukin aja ARNE sudah ada 20,19 ya di situ 20,19. Untuk persen satunya itu adalah berapa? Persen satunya X tadi ya. X dikali 20 ditambah untuk persen yang keduanya kan 0,3 ya. Nah, di sini saya tidak bagi 100 biar angkanya tidak terlalu berkoma-koma. Untuk AR keduanya 21 ditambah dengan nah persen ketiganya berapa? Itu yang tadi yang 100 ya. Sorry, ini 100 kita kurangi dengan X, kita kurangi dengan 0,3 dikali dengan 22 gitu ya. Nah, ini kita bagi dengan total persennya pasti 100 gitu. Oke, nah kita kali silang aja. Di sini berarti jadinya 2019 ya. Ini jadinya 20X. Ini ditambah dengan ini berapa? 6,3 tanpa X ya di sini tambah. Nah, ini dikali silang ke dalam berarti 2200 dikurang 22X dikurang berapa di sini? 6,6 gitu ya. Bener ya? Oke, nah ini sekarang langsung kita olah aja. Setelah saya cari, itu dapatnya adalah 180,7 sama dengan 2X. Sebenarnya ada minus di kiri kanannya, cuman kita hilangkan aja ya. Nanti kalian coba tes aja dapatnya juga begini. Nah, di mana X-nya itu setelah kita bagi 180,7 dibagi 2, itu dapatnya 90,35. Nah, ini saya udah cari ya. Jawabannya itu tidak begitu pas. Saya juga tidak tahu kenapa gitu ya. Oke, nah sekarang kita ingin cari yang bagian si Ne yang 22-nya saja. Nah, tadi kan kita sudah misalkan untuk Ne yang 22-nya saja itu ini ya rumusnya tadi. Nah, jadi 100 dikurang X dikurang 0,3. Nah, gitu. Jadi kalau kita masukin kemari ya, ini tinggal kalian isi aja. Dimana saya tulisnya nggak muat lagi ini. Sini aja saya tulis berarti Ne yang 22 langsung aja ya 100 kurang 0,3 dikurang dengan yang tadi 90,35 gitu ya. Nah, ini setelah saya cari itu dapatnya 9,35. Nah, ini dia pilihan jawabannya tidak ada. Tapi kalau kita lihat yang paling mendekati itu adalah D gitu ya.
Oke, kita tidak perlu berlama-lama, kita lompat terus ke bagian nomor 47 gitu ya. Oke, 47 katanya gini, pembakaran sempurna 1,38 gram senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Itu katanya waktu dibakar menghasilkan 2,64 gram karbon dioksida dan 1,6 gram air. Jika massa molekul relatif senyawa tersebut adalah 92, ini mR molekul ya, jumlah atom karbon, ingat karbon, tapi kalau si senyawanya itu 0,46 gram. Nah, jadi ini dia nanya karbonnya doang, jumlah partikelnya ya. Ini saya tandain aja di sini. Maksud jumlah atom ini adalah JP-nya yang ditanya ya, jumlah partikel, tapi karbonnya aja gitu. Karbonnya saja, itu saat 0,46 gram senyawa tersebut yang digunain gitu. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu sebenarnya rumus molekul dari senyawanya itu apa ya. Oke, nah pertama kita harus cari tahu dulu massa masing-masing atomnya supaya bisa cari rumus empiris ya. Jadi kita cari dulu massa karbonnya, kita pakai bantuan dari karbon dioksida ya. Oke, rumusnya gimana? ARC ya, ARC dikali dengan jumlah C-nya berapa, terus dikali massa senyawa yaitu massa CO2 kita bagi dengan mRCO2 ya. Langsung saja di sini berarti ARC berapa? 12 ya. 12 kali 1 kali 2,64. Untuk mRCO2 itu 44. Kalian bisa coba cari aja ya. Saya dapatnya 0,72 gram. Oke, dapat 1. Terus cari massa hidrogen. Sama aja rumusnya seperti di atas. Saya tidak tulis lagi. Berarti ARH1 jumlah H-nya 2. Nah, kita pakai bantuannya sekarang H2O, yaitu air. Ya, kita pakai bantuan air di sini ya, makanya 2 jumlah atom H-nya gitu ya. Oke, jadi massa senyawanya 1,62 kita bagi dengan mR air yaitu 18 ya. Nah, setelah saya cari dapatnya 0,18 gram. Oke, nah senyawanya di sini tadi disebut di soal ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, oksigennya itu cara carinya adalah massa senyawa total itu kita kurangi dengan massa C dan H. Kan gitu ya cara carinya. Berarti nanti massa O sama dengan 1,38 kita kurang dengan ini 0,72 kita tambah dengan 0,18. Nah, ini dapatnya adalah udah saya cari juga 0,48 gram. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya semua masing-masing massanya. Terus kita ngapain lagi? Kita cari rumus empirisnya. Nah, masih ingat nggak nih cara cari rumus empirisnya? Kita bandingin aja molnya ya. Mol C banding mol H itu kita banding dengan mol O. Langsung aja pakai massa yang tadi ya, 0,72 per 12. Nah, ini cari mol ya, massa per AR gitu. Jadi untuk H-nya itu 0,18 bagi 1, untuk O-nya itu 0,48 dibagi 16 ya. Nah, ini setelah saya cari, dapatnya itu adalah 0,06, 0,18, ini dapatnya juga, 0,03 gitu. Ini kita kasih kecil. Cara kecilinnya bagi dengan angka yang paling kecil gitu. Jadi di sini yang paling kecil 0,03 jadinya 1. Ini jadinya berapa? 6 ya. Ini jadinya 2 gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Rumus empirisnya itu sudah kita temukan ya. Jadi rumus empirisnya itu adalah C2H6O1. Kita buktiin dengan MR yang diketahui di soal yaitu 92. Nah, kita buktikan. Ini kalau kita cari MR-nya berarti 12 kali 2 berarti 24 ya. Ditambah 6 ditambah dengan 16 ya. Nah, jadi setelah kita cari dapatnya itu adalah 46, betul ya? 46. Dan nilai 46 ini merupakan 2 kali untuk mencapai 92, benar nggak? Nah, berarti kesimpulannya rumus molekulnya itu 2 kali. Nah, jadi kan di sini 46 itu kan kalau dikali 2 jadinya 92, maka N-nya itu adalah 2. Berarti rumus molekulnya itu adalah ya 2 kali lipat. Berarti C 4, H 12, O-nya 2 gitu. Gimana semuanya? Bisa ya? Tidak ada masalah ya? Oke. Ini sudah dapat rumus molekul, ternyata belum selesai, masih panjang banget ya. Dan nggak muat ini kayaknya, kita pepet aja ya kemari. Nah, jadi sekarang tahapan yang terakhir adalah kita butuh cari jumlah partikel dari karbonnya saja. Berarti kita butuh cari mol dulu. Berarti kita cari mol si senyawanya. Senyawa yang mana? Senyawa C4H12O2. Nah, caranya massa per mR. Massanya sudah disebut di soal yaitu 0,46 ya. Tadi di situ 0,46 kita bagi mR-nya 92 ya. Kan mR-nya tadi 92 di sini. Nah, setelah kita cari dapatnya 5 dikali 10 pangkat min 3 mol ya. Nah, terus kita cari mol C-nya aja. Nah, kenapa cari mol C-nya aja? Karena kebetulan dia minta jumlah partikel C-nya saja. Nah, di sini untuk C-nya itu ada 4 indeksnya. Jadi kali 4 saja.
Berarti 4 dikali 5 kali 10 min 3. Berarti dapatnya adalah 2 dikali 10 min 2 mol. Nah, sudah mau selesai. Kita tinggal cari jumlah partikelnya. Untuk tetapan Avogadro, gunakan data yang ada di soal ya, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, berarti jumlah partikel C-nya adalah, langsung ya, 2 kali 10 min 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, setelah kita cari, itu dapatnya adalah 1,204 dikali 10 pangkat 22. Nah, gitu. Sehingga jawabannya sudah melame-lamekan tangan, pasti cendol gitu ya. Wah, kita sudah ngambil kemari ya. Ini tidak masalah ya. Ini saya potong aja. Oke, gitu. Oke, gimana? Semuanya bisa ya? Saya rasa tidak ada masalah untuk yang ini. Oke, kita lanjut terus untuk yang bagian nomor 48. Perhatikan reaksi kimia belum setara berikut pada larutan dengan volumenya itu 100 ml katanya. Ini reaksinya diketahui digunakan 2,7 gram Ag dan ini. Nah, massa gas NO2 yang dihasilkan sebesar. Ini pasti reaksi pembatas ya, karena kan Ag-nya bisa kita ubah ke mol, HNO3-nya juga bisa kita ubah ke mol menggunakan molaritas dan volume yang ada di sini gitu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa kita setarakan dulu reaksinya supaya kita tahu perbandingan koefisiennya. Oke, ya saya sudah setarakan reaksi ini ya. Reaksinya kalau disetarakan jadi yang begini. Ag ditambah 2HNO3 ya. Itu menjadi AgNO3 itu ditambah dengan NO2 ditambah dengan H2O. Nah, itu kalau reaksinya sudah setara ya. Nah, kita buat analisisnya seperti biasa untuk analisa reaksi pembatas. Itu mula-mula reaksi sisa ya. Ini saya tarik garis dulu ya. Ini saya coret. Oke, nah pertama kita butuh cari tahu dulu mol dari masing-masing komponen reaksinya. Jadi untuk mol Ag ya, kita cari seperti biasa massa per AR-nya. 2,7 itu kita bagi dengan 108 AR-nya ya, ada di soal. Ini hasilnya 0,025 mol. Oke, dapat 1. Terus kita cari mol CHNO3, itu caranya gimana? Molaritas kali volume ya. Volumenya ubah terus ke dalam liter, berarti jadinya 0,1 ya. Terus untuk molaritasnya, sorry, ini kenapa langsung saya sama dengan, kita kali dengan 0,2 itu molaritasnya, sehingga dapatnya itu adalah 0,02 mol. Nah, kita tinggal masukin aja ke dalam. Saya tidak tulis satuan molnya karena takut tidak muat ya, jadi mohon maaf, saya cuma nulis angka doang. Cara menebak reaksinya habis atau enggak itu dibagi dengan koefisien ya. Jadi 0,02 dibagi dengan 2 kan jadinya 0,1 ya. Kalau 0,025 ini kalau dibagi dengan 1 ya 0,025. Berarti yang paling kecil pasti HNO3 ya. Karena kan hasil baginya jadi 0,01 gitu. Oke, kita sudah tahu yang habis bereaksi adalah si HNO3, maka sisanya harus 0. Ini harus 0,02. Yang kita butuh hanya NO2 saja, berarti langsung kemari ya. Ini jadinya 0,01. Loh, kok 0,01? Kenapa coba? Ya, karena koefisien dari HNO3 di sini kan 2 ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk mencari NO2, itu kan berarti 1/2 gitu. Makanya di sini 0,01. Oke, terus yang ditanya apa lagi nih? Masanya ya. Oke, berarti massa si NO2, ya udah mol dikali MR-nya. Molnya sudah ada 0,01. MR-nya sudah saya cari juga. N itu 14, oh itu kan 16 kali 2, 32, jadi totalnya itu 46 ya, 46, maka di sini jadinya 0,46 gram. Oke teman-teman, jawaban sudah melambai-lambaikan tangan, jawabannya adalah cendol ya. Oke, gimana? Susah nggak? Ya pasti nggak susah ya, mudah ini soalnya. Jawabannya mungkin kali yang menjijikkan ya. Oke, nomor 49, ini kayaknya nggak jijik lah. Coba kita saksikan. Dari data tersebut, kita gunakan data reaksi ketiga yang di atas ini untuk mendapatkan entalpi reaksi dari yang diminta gitu. Ini caranya gampang banget ya. Kalian tinggal lihat dulu di bagian kirinya H2CO. Kalian lihat di ketiga reaksi ini mana yang ada H2CO-nya. Nah, H2CO-nya ini saya kasih nomor 1 deh. 1. Oh, maaf. Saya salah ambil tinta. Ya, di sini misalkan saya kasih tinta warna apa nih ya? Warna oranye deh ya. Ini saya kasih nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, H2CO itu adanya di sini, di reaksi nomor 3. Bener ya? Nomor 3 ini ada H2CO. Nah, di sini posisinya sudah pas sama-sama di sebelah kiri. Bener ya? H2CO di sebelah kiri. Maka kesimpulannya, untuk reaksi yang nomor 3 itu tetap. Ya, tetap. Kenapa tetap? Ya, tidak perlu kita bolak-balik, kita kali-kali, nggak perlu. Karena sudah pas di sebelah kiri dan koefisiennya sama. Untuk reaksi yang
untuk H2 di sini adanya di reaksi nomor 2 dan posisinya juga sudah pas. Coba kalian lihat, ini H2 di sebelah kiri panah, ini H2-nya juga di sebelah kiri panah. Berarti di sini tetap ya, tetap tidak perlu diganggu-ganggu lagi. Oke, untuk reaksi nomor 1, ini pasti untuk ngejawab yang CH3OH. Ini posisinya terbalik, CH3OH di sebelah kanan, sedangkan di data di atas di sebelah kiri. Maka data di atas ini atau reaksi ini perlu kita balik, supaya CH3OH-nya menjadi di sebelah kanan gitu. Nah, reaksinya tidak saya tulis ya, kalian bisa coba aja nanti di rumah, kalian tulis reaksinya terus kalian coret-coret, karena takut termakan waktu sangat banyak, jadi saya tulis delta H-nya saja. Untuk reaksi nomor 1, itu delta H-nya karena dibalik berarti jadi plus ya, plus 676, kan dibalik tadi ya. Kalau reaksi nomor 2, delta H-nya tidak diganggu apa-apa, berarti hanya tetap saja, maka tetap. Untuk delta H yang ketiga, itu juga sama tetap ya, 520. Ini kita jumlah saja teman-teman. Nah, setelah saya jumlah itu dapatnya min 86 dan jawabannya adalah B. Bisa ya? Reaksi nanti bisa kalian coba tulis, nanti kalian coret-coret dan dapatnya itu pasti sesuai dengan yang diminta di sini. Pokoknya fokus aja apa yang ditanya dan bagaimana cara ngolahnya ya. Oke, saya rasa tidak ada problem untuk ini. Kita lanjut terus ke nomor 50 ya, teman-teman. Wah, cepat juga ya, lumayan ya. Oke, nomor 50 katanya gini, data potensial reduksi standar. Jadi semakin kecil nilai potensial reduksi itu semakin mudah mengalami oksidasi. Semakin kecil ya, saya nggak bilang yang paling negatif. Pokoknya yang paling kecil itu reduksi, oksidasi, yang semakin besar itu reduksi gitu ya. Nah, katanya gini, di bawah ini reaksi yang berlangsung secara spontan. Berarti kalau berlangsung secara spontan seharusnya ketika dipasangkan kedua elektroda itu harus sesuai, mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Nah, contohnya begini, coba kalian lihat untuk yang A ya. Yang A ini Cu, biloxnya kan 0 ya. Kalau Mn2+, berarti kan plus 2, Cu ini kan plus 1, Mn di sini 0. Bener ya? Nah, kalau kalian lihat di sini, untuk yang bagian si Cu, itu kan dari 0 menjadi plus 1 naik ya. 0 menjadi plus 1 naik berarti mengalami oksidasi. Kalau Mn2+, 2+ menjadi 0 turun berarti reduksi. Nah, kalau kalian lihat di data ini, si Cu yang plus Cu itu kan potensialnya 0,52. Kalau si Mn ini potensialnya min 1,03. Seharusnya 0,52 dengan min 1,03 lebih besar 0,52. Jadi seharusnya Cu itu reduksi, Mn itu oksidasi. Jadi yang A ini salah ya. Yang A ini terbalik gitu. Nah, kalau saya sih biasanya begitu aja cara carinya. Atau kalian juga boleh pakai rumus yang ini, rumus yang E sel itu ya. E sel sama dengan E reduksi itu dikurang E oksidasi. Nah, ini sama aja. Jadi reduksinya tadi siapa? Si Mn ya. Nah, Mn tadi datanya berapa? Min 1,03 ya kan? Kurang oksidasinya tadi kan Cu nih kita buat. Yang di A, Cu itu berapa? 0,52 ya. 0,52. Nah, ini kalau dapatnya plus atau positif itu spontan. Kalau negatif nggak spontan. Di sini kalau kita lihat pasti negatif ya. Karena kan di dalam sini udah negatif. Berarti ini pasti jadinya 1,55 volt. Nah, ini berarti sudah tidak spontan. Nah, daripada kelamaan kalian nulis begini, langsung dihajar-hajar aja ya. Lihat nilai-nilainya, dibandingin aja gitu. Oke, nomor B. Coba kalian lihat ya bagaimana cara jawabnya. Si Mn2+ berarti biloxnya plus 2 ya. La ini 0, Mn di sini 0. Mn pasti reduksi, karena kan plus 2 menjadi 0. Kalau Mn reduksi, La pasti oksidasi. Itu memang udah simultan ya. Nah, coba kita lihat Mn dengan La bagaimana perbandingannya. Mn min 1,03. Kalau si La min 2,37, berarti kan lebih kecil yang min 2,37. Maka otomatis La itu harus oksidasi, Mn itu harus reduksi. Ternyata yang B ini benar, posisinya tepat. Nah, gitu ya. Kan tepat nih, Mn-nya reduksi, La-nya oksidasi. Nah, coba saya buktiin yang E ya. Ce 3+ dengan Ce4+, ini kan berarti plus 3 menjadi plus 4 itu naik ya. Oke, berarti kalau naik itu kan mengalami oksidasi si Ce-nya, maka Mn-nya mengalami reduksi. Coba kita bandingkan. Si Ce di sini 1,61, sedangkan Mn min 1,03. Berarti kan yang mengalami reduksi itu harusnya Ce. Mn itu harus oksidasi. Nah, di sini kan terbalik posisinya, maka yang E itu juga udah pasti salah, teman-teman ya. Oke, kita tidak perlu terlalu berlama-lama di sini. Jawabannya sudah B. Sekarang kita lanjut nomor 51. Nah, kalian pasti masih ingat dong cara mencari order reaksi dalam tabel begini gitu. Nah, di sini kita bisa gunakan data H2 yang sama ini untuk menentukan order dari NO ya.
Berarti kita mulainya dari mana nih? Kita mulai dari order NO dulu. Nah, untuk order NO ya, kita coba percobaan 1 dan 2 gitu. Nah, kenapa kita ambil 1 dan 2? Karena H2-nya sama, jadi kan ini bisa dicoret ya. Saya langsung coret boleh ya, teman-teman ya. Saya langsung coret saja. Jadi langsung perbandingan laju terhadap ordernya gitu ya. Sorry, kita langsung ngebandingin laju terhadap konsentrasinya. Berarti saya tulis dulu di sini 1 dikali 10 min 5 ya. Di sini 2 dikali 10 min 5. Ini pangkat X sama dengan 2 dikali 10 min 7 per di sini berarti 4 dikali 10 min 7 ya. Ini bisa kita coret saja. Berarti jadinya 1/2 pangkat X. Ini juga 1/2. Berarti X-nya sama dengan 1. Dapat ya? Oke, sekarang kita mau cari order si H2-nya. Berarti untuk cari order si H2, cari aja si NO yang sama. Kebetulan di sini NO-nya nggak ada yang sama gitu ya. Berarti bebas saja kalian ambil yang mana. Tapi nanti order NO yang sudah kalian dapat, masukin ke dalam persamaan untuk mencari order H2. Nah, karena kan nggak ada yang sama, jadi nggak ada yang bisa kita coret gitu. Nah, oke, jadi saya coba ambil percobaan yang mana nih kira-kira? 1 dan 4 misalkan. Ini misal saja ya. Bebas saja kalian mau ambil yang mana aja juga boleh gitu. Saya ambil 1 dan 4. Berarti 1 dan 4 ya. Oke, jadi gimana nih? Kita tulis dulu angkanya. Berarti di sini 1 dikali 10 min 5 ya. Dibagi dengan 4 dikali 10 min 5. Ini pangkat 1. Kita kali dengan 4 dikali 10 min 5. Terus di sini 1 dikali 10 min 5 pangkat Y. Sama dengan, nah ini kan beda nih eksponennya. Ini min 7, ini min 8. Ini kita buat jadi min 8 aja yang paling atas, biar kita bisa coret yang bagian bawah. Berarti jadinya nanti 20 dikali 10 min 8 per 5 dikali 10 min 7 ya. Nah, ini bisa kita coret. Kalau kita coret, ini 5-nya dicoret aja. Sorry, ini kok masih 7 ya, masih 8 maksudnya. Ini bisa kita coret. Nah, ini berarti jadinya itu adalah, kita tulis ulang 1/4 ya, pangkat 1. Ini jadi 4 pangkat Y, terus di sini jadinya 4 juga ya. Karena kan 20/5 jadinya 4 gitu. Nah, berarti sekarang kita akan dapat 4 dikali 4, 16 ya. Berarti 4Y sama dengan 16. Ini bisa kita kasih kecil lagi. 4Y sama dengan 4/2. Maka sehingga, 4 pangkat 2 maksudnya. Berarti Y sama dengan 2. Oke, kita sudah dapat X-nya udah dapat, Y-nya juga sudah dapat. Oke, sekarang kita ngapain lagi? Yang ditanya adalah laju reaksi pada saat konsentrasinya dibuat seperti ini gitu. Nah, jadi konsentrasinya itu diubah, kira-kira bakal gimana nilai lajunya gitu. Nah, ini mudah ya. Kita anggap aja untuk percobaan yang diminta di sini itu adalah percobaan kelima ya. Ini anggap aja semuanya itu percobaan kelima ya. Ini kita tulis percobaan 5. Nah, jadi kita boleh ambil salah satu percobaan 1, 2, 3, 4 untuk kita bandingkan dengan percobaan 5. Ini bebas saja. Nah, misalkan saya ngambil percobaan kedua, ini saya mau ngebandingin dengan percobaan yang ada di sini. Nah, jadi biar langsung kita pakai XY-nya, teman-teman. Oke, maksud saya seperti apa? Maksudnya gini ya. Saya ambil percobaan 2 dan 5 gitu ya. 5 berarti yang diminta di soalnya. Oke, langsung saja. Berarti di sini jadinya gimana nih? 2 dikali 10 min 5 dibagi 5 dikali 10 min 5 ya. Berarti ya, pangkatnya 1. Ya, ini 2-nya yang tadi, percobaan 2. Dan untuk percobaan 5-nya ini, 5 kali 10 pangkat min 5. Ya, kita langsung masukin aja lagi. Berarti ini 4 dikali 10 min 5. Itu kita bagi dengan 2 dikali 10 min 5 ya. Pangkat 2 sama dengan 4 dikali 10 min 7. Habis itu di sini di bawahnya itu adalah berapa nih? Kita misalkan aja A, gitu boleh ya. A ini adalah laju dari percobaan ke-5. Ya, ini kebetulan saya ngambil percobaan 2. Kalian kan bebas aja mau pakai percobaan yang manapun, ya itu terserah kalian ya. Oke, ini bisa kita coret aja terus. Berarti kalau kita coret, ini 5 coret ya. Berarti ini jadinya 2/5. Nah, ini jadinya 4/2, berarti 2 pangkat 2. 4 dikali 10 min 7 per A gitu ya. Berarti ini jadinya 4 ya. 4 per, nah ini 2/5 berarti 4, 8 ya. 8/5 sama dengan 4 dikali 10 min 7 per A gitu. Nah, berarti langsung aja A sama dengan, gimana nih? 4 dikali 10 min 7 itu dibagi
Ini kali 5, di bawahnya dibagi 8 gitu ya. Oke, berarti dapatnya ini adalah 2,5 kali 10 pangkat min 7. Ya benar ya? Karena kan 4/8 itu kan 1/2, 5 bagi 2, 2,5. Oke, jadi jawabannya begini, maka sudah ada jawabannya yaitu A. Oke, gimana? Bisa? Bisa ya semua insya Allah ya. Oke, kita lanjut terus ke nomor 52. Ini juga saya sudah cari, tapi jawabannya nggak ketemu. Mungkin saya yang salah cari, tolong dikoreksi ya nanti. Kalau kalian ada versi jawaban kalian boleh sampaikan kemari ya. Nanti saya revisi di kolom deskripsi teman-teman ya. Oke, di sini coba kita saksikan apa sih yang dia tanya ya. Larutan yang mengandung 3,6 gram glukosa. Nah, itu dalam 500 gram air ditambahkan ke dalam ini. Nah, di sini katanya gini, setelah kedua larutan dicampur. Nah, berarti kan setelah dicampur ada proses gitu ya. Diaduk maka perubahan titik didih campuran larutan. Perubahan ini berarti yang ditanya adalah deltanya ya, delta TB ya di sini karena titik didih yang dia minta. Ini zat pelarutnya ada 2 ya, dan pelarutnya itu berbeda. Ini dijumlah dulu, jadi nggak boleh dibedakan gitu ya. Karena kan setelah dicampur pasti kan ada interaksi tadi seperti yang saya cerita sebelumnya. Oke, berarti kayak gimana nih rumusnya? Titik didih untuk sifat koligatif, berarti kan rumusnya delta TB sama dengan KB. Nah, di sini kan ada 2 zat terlarut ya, berarti M1 ditambah M2 dikali I gitu ya. I-nya ditaruh di M kedua. Kenapa? Karena MgCl2 ini adalah elektrolit, teman-teman, elektrolit. Oke, nah sekarang kita harus cari tahu dulu M1-nya berapa gitu ya. Oke, M1 berarti si glukosanya berarti 3,6 per mR-nya berapa? 180 dikali 1000 per P pelarut ya. P pelarutnya itu total ya, 1500. Ya, ini dapatnya itu adalah 0,0133 gitu ya. Oke, kita tinggal cari M2-nya. Nah, ini kita ionisasi dulu karena si MgCl2 tadi kan elektrolit ya. Berarti nanti MgCl2 diionisasi menjadi Mg2+ ditambah 2Cl-. Ini jumlah ionnya 3 ya. 1 tambah 2, 3. Karena tidak ada alfa maka I sama dengan N. Langsung saja kita cari molalitasnya. Ini langsung saya kali I ya, biar langsung mudah kita masukin ke dalam rumus. Berarti di sini 4,75 per 95 mR dari MgCl2 kali 1000 bagi 1500 kali 3 gitu. Saya udah cari dapatnya 0,1. Oke, lalu gimana lagi? Nah, langsung aja di sini ya. Berarti delta TB sama dengan KB-nya 0,52 ada di soal. 0,52 ini bagian sini. Dan untuk M1-nya itu adalah 0,0133 tadi ya, ditambah 0,1. Nah, ini sudah saya cari ya. Setelah saya cari semuanya dapatnya itu 0,0589 derajat Celcius. Ya, tidak ada jawabannya, saya tidak tahu kenapa. Apakah saya salah cari? Mohon dikoreksi ya. Oke, kita lanjut nomor 53. Jika bubuk CaF2 dimasukkan ke dalam air murni pada 18 derajat Celcius sebanyak 1,56 bla 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 ya. Nah, ini soal tentang KSP. Jadi datanya sudah ada, ini masanya yang larut dalam 100 ml larutan. Itu yang ditanya adalah KSP-nya. Kita butuh tahu dulu apa namanya? Rumus KSP-nya. Nah, jadi CaF2 kita ionisasi dulu ya. Berarti jadinya Ca2+ ditambah dengan 2F- ya. Berarti kalau di sini mencari KSP masih ingat ya, SS2S ya. Berarti KSP-nya langsung saya kebut aja terus S di sini berarti 2S pangkat 2, maka jadinya 4S pangkat 3 gitu ya. S itu solubility-nya, kita cari dulu solubility-nya. Di sini masanya sudah ada, volumenya sudah ada. Berarti langsung saja atau langsung saja saya masukin ke dalam rumus, boleh nggak ya kira-kira ya? Maksud saya gini, si KSP-nya kan 4S ya. S ini molaritas gitu ya. Langsung aja boleh ya kalau saya masukin 1,56 dikali 10 min 4. Kita bagi MR-nya. MR-nya itu saya sudah cari juga yaitu 78 kali 1000 per V. Kan ada rumus yang model begini ya, 1000 per V atau langsung bagi V gitu. Kalau pakai rumus ini berarti volume dalam mili ya. Ini kita pangkatkan dengan 3. Nah, setelah saya cari itu dapatnya 3,2 dikali 10 min 11. Jadi jawabannya sudah ada yaitu dodol ya. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 54 ya. Nah, di sini yang ditanya adalah jumlah stereoisomer yang dapat dibentuk dari senyawa di bawah ini gitu. Nah, jadi stereoisomer ini biasanya identik dengan pusat kiral ya atau atom C kiral.
Dan di sini kita butuh cari tahu dulu jumlah atom C kiralnya ada berapa. Dan untuk mencari stereoisomer kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jumlah isomernya itu kita bisa gunakan rumus 2 dipangkatkan N. Di mana N itu adalah jumlah C kiral ya, C kiral. Ya, atau biasanya C asimetris kalau bahasa lainnya ya, sinonimnya stereocenter atau seperti apalah. Nah, di sini cara mencari C kiral itu gampang banget ya. Atau kita definisikan dulu C kiral itu apa? Itu atom C yang mengikat 4 substituen berbeda gitu. Nah, jadi kalau kita contoh misalkan begini. Ada C, di sini mengikat CH3, misal di sini mengikat H, di sini mengikat OH, nah di sini mengikat NH2 gitu. Nah, jadi harus beda semua. Nah, kalau sudah beda berarti ini termasuk pusat kiral atau atom C optis aktif ya. Nah, gimana tipsnya? Kalian tinggal lihat aja. Ini kan bentuk struktur garis ya, tanpa ada atom yang disediakan. Cari aja, tips dari saya itu adalah cari yang bentuk model kayak gini. Yang kayak begini, segitiga gini, atau yang bentuknya itu sudah dalam 4 buah gitu. Nah, jangan, ini tips ya, tips cara melihat cepatnya. Jangan lihat yang udah ada ikatan rangkap, Jangan melihat yang sudah ada ikatan rangkap. Karena yang sudah ada ikatan rangkap, ini kan tangannya nggak 4 lagi gitu. Maksudnya tidak mengikat 4 substituen lagi gitu. Karena sudah di ikatan rangkap itu sudah di cover jadi satu substituen ya. Nah, ini jangan lihat yang seperti ini. Jangan dilihat gitu ya. Oke. Nah, belum tentu juga yang sudah kita pilih tips ini itu sudah mewakili kiral. Nanti kita buktikan juga bener-bener kiral nggak gitu. Oke, cuman untuk sebagai langkah awal kita menentuin bisa gunakan tips ini ya. Jadi udah nampak ya pilihannya, berarti bisa di sini, dan di sini. Nah, kalau di sini nggak boleh ya di bagian ini, karena kan tadi saya udah jelaskan. Di sini harus mengikat 4 substituen, tapi kalau udah ada ikatan rangkap, berarti kan sudah tercover jadi satu. Nah, jadi ada 3 kemungkinan, ini, dan ini. Sekarang kita akan cek dulu apakah ini benar nggak optis gitu ya. Oke, nah jadi di sini, di bagian yang sini kan masih ada satu tangan lagi yang tidak terlihat. Biasanya dalam struktur kekuli gini, itu atom H tidak tertulis, C juga tidak tertulis. Jadi hanya kalian keluarin. Nah, saya tidak bulatin ya, saya tunjukin pakai scroll aja. Jadi gini, si COOH ini kan satu kesatuan. Ini CH3 ya, sudutnya ini CH3. Ini H, ini satu kesatuan yang besar. Nah, berarti ini yang dia ikat substituennya itu berbeda. Maka ini benar ya teman-teman ya. Ini benar. Nah, untuk yang bagian sini juga kita keluarkan dulu H-nya. Ini H-nya tidak dikeluarkan, jadi kita tulis dulu H. Ini juga sama, tulis H gitu. Oke, coba kita lihat C kiral yang di sini. Benar nggak kiral? Dia mengikat Cl, mengikat H. Di sebelah kiri ada satu kesatuan yang besar. Sebelah kanan juga ada satu kesatuan yang besar dan berbeda kiri dan kanan. Maka ini juga benar ya. Ini benar. Nah, sebelah sini coba kita lihat, ini juga ada CH3, ini H, ini NH2, dan ini satu kesatuan yang besar, maka ini juga benar, teman-teman. Bisa ya? Saya rasa bisa. Oke, tidak ada problem ya. Kenapa untuk menentukan stereoisomer itu rumusnya 2 pangkat N gitu? Karena untuk satu pusat kiral, berarti kan ada 2 bentuk isomer ya. Kalau ada satu pusat kiral, kan 2 pangkat 1, 1. Isomernya apa sih gitu? Jadi isomer dari pusat kiral ini berupa konfigurasi. Ada namanya konfigurasi R dan S. Jadi rectus untuk R itu memutar bidang polarisasinya ke kanan. Habis itu satu lagi S sinister mutar ke kiri gitu. Nah, mungkin ini di Olimpiade lebih tepatnya ya. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini kan kita punya 3 bentuk ya. 3 bentuk. Kalau kita cari manual, sebenarnya gampang banget. Manualnya itu begini. Berarti ada 3 ya. Berarti kan kombinasinya bisa R, R, R gitu ya. Rectus, rectus, rectus gitu. Habis itu RRS gitu. Cuman kan kalau cari manual begini kuno banget ya, bakal lama gitu ya, RR gitu ya. Nah, ini bisa SRR. Jadi kan tinggal dikombinasikin aja gitu. Nanti SSS begini ya. SSS gitu. Nah, jadi misalkan di sini SSR gitu ya. SR di sini misalkan S nah gitu. Cuman ini kan terlalu lama. Ini ada satu lagi ya. Apa ya satu laginya? Nah, berarti di sini RSS kan gitu ya. Nah, jadi ini terlalu jadul banget bentuknya. Makanya digunakan rumus ini. Jadinya di sini 2 dipangkat 3 jadinya 8. Nah, jadi ada 8 pola ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jawabannya itu B. Oke, ini saya rasa tidak ada problema. Kita langsung ke nomor 55. Ini ceritanya apa sih ya? Udah mau selesai kita. Yap, di sini coba kita lihat
ini adalah siklus Born-Haber ya. Biasanya ini untuk penentuan energi Kisi. Pada siklus Born-Haber di atas jenis energi yang terlibat pada nomor 356. 356. Coba kalian lihat yang 3. Yang 3 ini kan S menjadi gas ya. Berarti ini kan sublimasi. Atau biasanya sering disebut atomisasi. Saya pernah dapat di buku kimia dasar. Ini selain sublim ya. Sublim itu bisa disebut atomisasi. Atomisasi. Oke, ini salah ya. Kalau di sini kan katanya penguapan. Penguapan itu kan biasanya dari liquid ke gas, bukan dari solid ke gas. Jadi seharusnya sublimasi gitu. Nah, jadi di bagian ini udah pasti salah. Terus katanya untuk yang kelima, energi ionisasi ini benar. Cuman dia nggak sebut energi ionisasi keberapa, cuma kita anggap bener lah ya. Ini energi ionisasi kedua ya, EI kedua. Ini EI ke-1. Nah, kenapa tahu 1? Karena kan Mg menjadi Mg+. Biasanya proses ionisasi itu harus dalam fasa gas, makanya disublimasi dulu. Kecuali untuk yang M ini kalau awalnya liquid menjadi gas, baru penguapan namanya ya. Ini dari solid. Oke, dari X2 menjadi 2X, di sini kan gas ke gas terpotong ya. Jadi X2 tiba-tiba jadi 2X, ini kan pemotongan. Berarti kalau pemotongan itu namanya apa? Disosiasi ya. Disosiasi. Terus dari X saja menjadi X- dalam fasa gas, berarti kalau membentuk ion negatif itu apa namanya? Nama energinya apa atau nama prosesnya? Afinitas ya. Afinitas elektron. Nah, afinitas elektron. Nah, untuk dari M tambah X2 menjadi MX2 ini kan pembentukan ya. MS maksudnya M dalam fasa solid, X2 dalam fasa gas. Ini membentuk MX2 ini kan entalpi pembentukan gitu. Jadi seharusnya di proses 1 ini namanya delta HF ya. Dan di nomor 2 ini energi Kisi ya. Nah, energi Kisi. Oke, ini energi Kisi dari ion-ion dalam fasa gas membentuk MX2, teman-teman. Ini energi Kisi. Dan nomor 6 katanya di sini afinitas elektron ini juga salah ya. Seharusnya di sini bukan afinitas tapi disosiasi tadi ya, nomor yang 6. Oke, ini salah, berarti tidak ada yang dua buah salah. Kita anggap statement ini salah. Kita lihat sebabnya. Energi ionisasi adalah jumlah energi yang dibutuhkan, ini dia bilang ya, oleh suatu atom untuk menerima elektron. Ini salah, bukan menerima. Energi ionisasi itu melepas elektron ya. Sedangkan afinitas, jumlah energi yang dibutuhkan suatu atom untuk melepas, ini juga terbalik ya. Ini untuk menerima elektron gitu. Menerima elektron. Dia terbalik mendefinisikannya. Oke, di sini sudah salah-salah. Ya tidak nyambung, maksudnya ya udah salah-salah, udah pasti jawabannya adalah E, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 56. Apa ceritanya di sini? Sebanyak 0,3 atm gas apa nih? Gas hidrogen dan ini bereaksi pada kondisi tertentu sehingga ini dia bilang sendiri ya, iodin fasanya gas. Pada dasarnya iodin itu fasanya solid ya. Ini dia udah bilang gas. Kesetimbangan tercapai diperoleh tekanan gas HI sebesar 0,2 atm. Nah, terus katanya gini, pada kondisi tersebut harga Kc adalah sebesar sekian. Kita cari dulu ya. Buat dulu reaksinya, H2 ditambah I2 menjadi HI gitu ya. Ini 2 ya. Mula-mula reaksi sisa atau setimbang, ini kita tulis dulu. H2 dan I2-nya udah ditulis di soal, yaitu 0, berapa tuh? Kita tinggal tulis aja. Sorry, ini kenapa begini? Ya, di sini 0,3, ini 0,5 ini dalam ATM ya, dalam ATM. Dan di sini katanya HI-nya terbentuk 0,2, 0,2. Nah, kita bisa cari di bagian atasnya. Untuk HI di sini 0,2 juga. Ini pasti 0,1, 0,1. Karena koefisien HI-nya 2 ya. Ini sisanya 0,4, ini 0,2. Nah, karena dalam ATM, berarti kan kita cari KP dulu ya, teman-teman ya. Berarti KP sama dengan si HI-nya dulu, berarti 0,2 pangkat 2 dibagi dengan 0,2 dikali 0,4 ya pemirsa. Setelah kita colek ya dapatnya 0,5, betul ya? Ini kan 0,04 di atasnya. Ya, berarti ini kan 0,2 coret aja dengan 0,2 ini jadinya 0,2 per 0,4 ya. Nah, di sini yang dia tanya Kc, ini kan Kp. Kalau kita lihat di sini jumlah koefisien kanan dan kirinya sama. Jadi kan kita punya persamaan begini ya, Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Di sini delta N-nya itu sama. Maksud saya koefisien kanan dan kirinya kan sama tuh. Delta N-nya 2 kurang 2 yaitu 0. Maka RT-nya bisa dicoret. Jadi kesimpulannya apa? Si Kp-nya atau Kc-nya itu pasti sama dengan Kp. Yaitu 0,5. Maka jawabannya ini benar ya. Berarti ini benar statement awalnya. Kita lihat sebabnya apa? Untuk reaksi kesetimbangan tersebut. Oke, ini benar juga dan nyambung ya. Maka jawabannya itu pasti A.
Oke, 57 coba kita lihat kekuatan basa konjugasi dari senyawa berikut mulai dari yang paling kuat. Katanya, ini ingat ya, jangan sampai salah kalian menerjemah, diminta konjugatnya. Nah, kalau kita lihat teori Bronsted-Lowry, semakin lemah asam, maka konjugatnya semakin kuat ya. Saya tulis di sini ya. Semakin lemah asam, nah itu yang terjadi apa? Konjugat kuat ya. Ini nggak mesti asam aja, basa juga boleh. Nah, gimana bisa tahu asamnya itu lemah? Ya, kita lihat dari Ka-nya. Semakin kecil Ka kan berarti asamnya makin lemah. Ini terbalik nyusunnya. Nah, jadi seharusnya yang paling kuat itu asam format ya, karena kan Ka-nya lebih kecil. Kemudian yang paling kuat, yang paling lemah asamnya kan ini, asam format. Asam arsenat ini lebih lemah kedua, maksudnya lebih kuat gitu ya, dibandingkan format. Sedangkan oksalat itu lebih kuat dari keduanya. Nah, berarti karena dia minta kekuatan basa konjugasi mulai dari yang paling kuat, maka jawabannya itu seharusnya asam format dulu ya. Nah, jadi asam format dulu. Nah, itu konjugatnya lebih kuat dari asam arsenat ya. Nah, ini konjugatnya akan lebih kuat dari asam oksalat gitu. Oke, maka jawabannya ini salah ya, statement awal. Sebab kekuatan asam atau basa tidak ditentukan. Nah, coba kita lihat apa dia ngomong tuh. Kekuatan asam atau basa tidak ditentukan dari nilai Ka atau Kb. Ini salah ya, harus dari Ka dan Kb. Tapi berdasarkan jumlah ion mustahil ya. Mustahil dari H+ dan OH-nya. Banyaknya H+ dan OH- itu kan bergantung dari Ka atau Kb-nya kan gitu. Nah, jadi bukan dari H+ dan OH- tapi dari Ka dan Kb-nya. Oke, berarti ini udah pasti salah. Statement terakhirnya juga salah. Maka jawabannya itu udah pasti E, teman-teman ya. Yap, kita lanjut soal nomor 58 ya. Ini katanya gini, kalsium karbonat, apa? Rumus kalsium karbonat CaCO3 ya. Nah, katanya dipanaskan pada suhu tertentu akan menghasilkan padatan putih yang masanya lebih ringan dari massa sebelum dipanaskan. Jadi kalsium karbonat ini kan sangat mudah mengalami dekomposisi ya. Jadi untuk si CaCO3, ini yang fasa solid pertama, itu kalau kita panaskan biasanya dalam kesetimbangan ini ya. Dalam kesetimbangan itu ketika terdekomposisi menjadi CaO, ini yang fasanya solid juga, dan CO2 untuk produk sampingnya dalam fasa gas ya. Nah, jadi ini si CaO-nya itu dari sini dia bilang kalau massa padatan putih yang dihasilkan itu lebih ringan. Nah, ini terbukti ya, lebih ringan. Kenapa? MR dari si CaO itu kan lebih kecil daripada CaCO3. Nah, jadi di sini kita boleh cari aja MR-nya ya, 40 tambah 16 itu kan 56. Ini kan MR-nya itu 100 ya, 40 tambah 12 tambah 48 berarti 100. Oke, jadi terbukti kalau produk hasilnya itu lebih kecil massa padatannya. Oke, maka jawabannya dihasilkan CaO dan CO2. Ini udah benar. Dihasilkan Ca, ini bukan, salah ya. Terjadi reaksi penguraian atau dekomposisi. Reaksi yang terjadi adalah sublimasi, salah ya. Maka jawabannya itu B, 1 dan 3 ya. Oke, terus nomor 56, larutan yang mengandung KCl dan Na2SO4 itu dielektrolisis bareng-bareng katanya. Bersama-sama dielektrolisis dengan arus sebesar sekian. Nah, pernyataan yang benar di bawah ini adalah, ya di sini kalau kita lihat untuk kationnya kan K+ dan Na+ itu logam aktif. Sehingga dalam larutan dia tidak tereduksi, tapi yang tereduksi adalah air ya. Kita boleh tulis untuk di bagian katodanya itu adalah 2H2O tambah 2 elektron karena dia tereduksi menjadi 2 OH- ditambah H2. Nah, di bagian anodanya ini kan banyak perspektif ya. Artinya di sini si SO4 memang tidak bisa teroksidasi karena asam oksi yang sudah sangat tinggi bilangan oksidasi sulfurnya. Dan di sini untuk KCl itu kan pasti akan lebih mudah teroksidasi dibandingkan air gitu ya. Tapi di sini dia kan tidak menyebut batasan saat dia mengalami oksidasi dari larutan ini. Hanya dia batasi kalau arusnya 10 mA dengan waktu sekian gitu. Nah, di sini saya mengasumsikan bahwasanya dia mereduksi ini sampai KCl-nya itu yang mengalami oksidasi ya. Jadi tidak saat Cl-nya habis teroksidasi lalu airnya yang teroksidasi ya. Jadi saya batasi di situ. Karena ada pengecoh di jawabannya di 20 mg ini. Oke, sekarang anodanya saya asumsikan Cl yang mengalami oksidasi, berarti 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron ya. Oke, kita cari mol elektron dulu. Caranya bagaimana? Mol elektron sama dengan I kali T per Faraday atau 96500. Berarti arusnya di situ kan 10 dikali 10 min 3 ampere ya. Kita ubah dalam ampere. T-nya 24125
untuk tetapan Faraday 96500. Dan di sini kita dapat untuk mol elektronnya 2,5 dikali 10 min 3 mol ya. Oke, tadi asumsinya bahwa yang teroksidasi itu Cl- ya, airnya tidak teroksidasi gitu. Oke, kan tadi juga nggak ngebatasi ya. Berarti kita cari mol Cl2-nya dengan bantuan elektron ya. Di sini kan untuk mol elektronnya sudah ada, kita cari mol si Cl2. Berarti gimana nih? Berarti mol si Cl2 sama dengan 1/2 ya, karena kan koefisien elektronnya 2 dikali 2,5 kali 10 min 3. Dan ini langsung saja ya, berarti ini dapatnya berapa nih? 1,25 dikali 10 min 3 mol ya. Oke, ini kita sudah dapat. Terus kita cari massa Cl2 sama dengan, langsung aja molnya 1,25 dikali 10 min 3 kali mRc Cl2 71, sehingga saya dapat tadi 0,08875 gram ya, atau 88,75 mg. Oke, berarti jawaban ini benar ya. Terus untuk yang satu lagi, di anodanya udah dapat kelar ya, ini di bagian anodanya. Nah, sekarang kita coba cek bagian katoda untuk massa gasnya berapa. Dan di sini kita pakai bantuan elektron lagi. Dari elektron ini menuju H2. Berarti mol H2 sama dengan 1/2 juga ya. 1/2 dikali 2,5 kali 10 min 3. Ini jadinya 1,25 kali 10 min 3 mol. Lalu kita cari massanya. Massa si H2 sama dengan, langsung aja 1,25 dikali 10 min 3 dikali 2 ya. Karena kan MR dari si H2 itu ya 2 gitu ya. Berarti ini jadinya berapa? 2,5 kali 10 pangkat min 3 gram atau 2,5 mg ya. Berarti jawabannya betul nomor 3. Maka pasti di sini B ya. Nah, begitu teman-teman. Oke, kita gebur soal terakhir. Nomor 60 ya. Ini ada reaksi, yang ditanya adalah yang mana yang benar dari reaksi di atas. Kita lihat pola reaksi nomor 1. Ini kan pertama ada OH ya. Ada OH. Tiba-tiba jadi alkena, ini kan berarti reaksi eliminasi, benar ya? Eliminasi dari yang tunggal menjadi rangkap, eliminasi ya. Nah, cuman kalau kita perhatiin, di sini kan alkoholnya itu menjadi H2O. Ini kan terkenal ya, nama reaksinya itu dehidrasi alkohol. Karena menghasilkan air gitu, dehidrasi gitu ya. Nah, berarti boleh eliminasi, boleh kita sebut dehidrasi ya. Dehidrasi. Untuk nomor 2, ini asil, gugus asil ya. Nah, ini namanya gugus asil ya, asil halide atau halida. Jadi bentuknya kayak gini, RCOX gitu ya. Nah, ini kan Cl-nya sebagai X ketuker dengan si NH2-nya masuk, Cl-nya ngambil H yang di sini menjadi HCl gitu. Nah, ini berarti nama reaksinya adalah substitusi ya, substitusi. Dan yang terakhir adalah ikatan rangkap ditambah HBr, ini adisi ya. Untuk Markovnikov nggak begitu terlihat karena hidrogennya sama di kiri kanan. Ini masuk ke reaksi adisi teman-teman ya. Oke, jawabannya sudah melambai-lambaikan tangan. Satu pasti salah, bukan adisi satu, yaitu eliminasi atau dehidrasi. Ini benar, merupakan reaksi eliminasi yang nomor 3, ini salah ya. Eliminasi kan dari yang nggak ada rangkap menjadi ada rangkap ya. Reaksi nomor 2 termasuk substitusi, ini benar. Oke, berarti jawabannya 2 dan 4 yaitu C. Oke teman-teman semuanya, itu aja yang dapat kita bahas ya. Saksikan terus pembahasan soal SIMA UI lainnya. Semoga kalian sukses SIMA UI di tahun yang kalian tes nanti ya. Saya nggak bilang tahun berapa, karena mungkin kalian nonton video ini di tahun berapa gitu. Oke, sampai jumpa, semoga sukses. See you.